apa yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, tergantung paradigma apa yang pernah dijejalkan kepada kita. Hari ini kita mengatakan, kalau kita baik sama Allah, Allah akan baik sama saya. Dan kalau saya tidak baik sama Allah, Allah akan mengazab saya, menghukum saya. Itu paradigma. Itu bukan Allah yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang menyiksa hamba yang dicintainya? Betul apa tidak? Tetapi paradigma itu masih ada di otak kita. Sampai-sampai kita lebih suka memposisikan Allah sebagai mitra dagang kita daripada memposisikan Allah sebagai kekasih. Para sahabatku, para hadirin semuanya, kebenaran itu selalu ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keruwetan, bukan dalam kerumitan. Siapapun yang berbicara kebenaran tetapi rumit, yang dibicarakan itu pasti bukan kebenaran. Sederhana saja. Ikan mengambil kehidupan dari tempat dia hidup, yaitu air. Jadi kalau ikan tinggal di laut tetapi dia tidak mengenal garam, wajar, namanya juga ikan. Dia hidup di air, hidup di samudra, tetapi masih saja bertanya tentang di mana samudra. Wajar, namanya juga ikan. Ikan baru sadar bahwa dia selama ini mendapatkan kehidupan dari samudra tepat saat dia kena pancing. Tepat saat dia kena jaring. Begitu kena pancing, kena jaring, dia keluar tuh dari samudra, baru tidak tenang. Padahal waktu di air dia tenang. Begitu dipisahkan dari air, baru dia tidak tenang. Yang senang mancing, coba perhatikan. Ketika ikan ada di air, tenang aja. Begitu terangkat saja ke udara, tidak di habitatnya, gelisah ikan. Jadi ikan baru sadar kalau dia selama ini mendapatkan kehidupan dari tempat hidupnya tepat saat dia keluar dari habitatnya. Betul apa tidak? Kita mau menunggu begitu? Burung tiap hari mengangkasa, terbang ke sana kemari. Tetapi sampai sekarang dia tidak kenal yang mana itu angkasa. Wajar, namanya juga burung. Tetapi baik ikan maupun burung yang luar biasa adalah ikan itu bahagia dia jadi ikan. Dan burung juga bahagia jadi burung. Coba, burung itu bangun tidur tuh nyanyi. Yang lucu adalah manusia yang menyangka dirinya paling mulia, katanya pengendali semesta ini, tetapi banyak manusia yang tidak bahagia menjadi manusia. Lucu kan manusia? Hanya manusia di semesta ini yang suka mereka-reka tempat istimewa setelah kematian, walaupun dia tidak berbuat kebaikan apapun. Pohon pisang dari kecil tumbuh terus, setelah besar kemudian keluar tuh nongol jantung pisang. Setelah nongol jantung pisang keluar tuh ya
pisangnya. Panjang ya. Sikatannya, turuyannya kata orang Sunda. Sampai ngagapui ya kehandap. Akhirnya sama petani ditunjal tuh pakai bambu. Setelah menyumbangkan satu ruita pisang untuk manusia, pohon pisang itu mati. Dan pohon pisang hanya sekali saja menyumbangkan buah pisangnya, tidak diulang. Dan setelah dia menyumbangkan buah pisangnya, dia mati. Coba tanya pohon pisang. Nanti kalau udah mati, kalian ingin di mana tempatnya? Pernah nggak bilang pohon pisang, oh nanti saya pengen tinggal di surga? Pernah nggak? Enggak. Setelah dia melaksanakan tasbihnya, setelah dia memerankan peran yang diberikan semesta kepadanya, menyumbangkan pisang buat manusia, bahkan dia tidak sama sekali mengambil satu buah pisang pun untuk dirinya. Sampai rela mati setelah dia menyumbangkan seluruh buah pisangnya buat manusia. Sama sekali dia tidak memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Manusia yang seluruh penghasilannya buat dirinya, buat keluarganya, buat kelompoknya, tidak ada buat yang lain. Pelitnya auzubillah, orang lain susah pun dia pura-pura tidak tahu. Masih saja memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Hanya manusia yang punya sifat seperti itu. Yang lain tidak. Bumi kita ini tidak pernah ingin menjadi matahari. Matahari juga tidak pernah ingin menjadi bumi. Bumi dengan matahari tidak pernah bersaing. Tidak pernah berduel. Berduet saja. Kata bumi, ayo, aku bagian menumbuhkan tanaman. Tolong dong sinari oleh kamu, kata bumi. Terus bumi mengajak, udara, air, yuk bantu saya, bantu saya. Kita bikin kebaikan sebanyak-banyaknya buat makhluk yang bernama manusia. Ditumbuhkanlah beras, ditumbuhkan jagung, tumbuhkan singkong, ditumbuhkan berbagai macam tanaman. Semua disumbangkan buat manusia. Bahkan bumi pun tidak pernah merasa berjasa setelah menyumbangkan semuanya. Luar biasa ya. Sadar nggak? Selama ini kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Kita menjadikan setiap orang lain sebagai kompetitor, sebagai orang yang berbahaya, sehingga dianggap setiap orang itu sebagai pesaing buat kita sendiri. Kita tidak belajar dari mereka. Mereka tuh berkomunikasi, berkolaborasi, membangun sesuatu yang positif untuk kemaslahatan makhluk yang ada di sekitarnya. Manusia menebar gosip, hoax, kebencian. Begitu orang lain berbeda sedikit dengan keyakinannya, dianggap salah, dianggap sesat. Sampai hari ini saya tidak menemukan satu ayat pun yang mengizinkan manusia boleh menyesatkan manusia lain. Saya tidak menemukan ayatnya di Quran. Yang ada di Quran, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang berhak untuk mengatakan siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat di jalannya. Hanya Tuhan. Itu Quran loh. Kita cuman berkoar-koar aja. Pedoman hidupnya Quran. Pedoman hidupnya Quran. Betul? Karena Anda rajin membacanya sampai Anda tidak mengerti isinya. Dan begitu disampaikan isi seperti itu, Anda juga menolaknya. Saya tidak mengerti pedoman hidup Anda itu apa. Sedangkan Quran menekankan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu
yang berhak untuk menilai siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada manusia apapun, siapapun yang beri kuasa untuk menilai siapapun. Bahkan kita diajarkan setiap sholat mengatakan Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau pemilik hari pembalasan. Hanya Engkau yang berhak menghukum. Hanya Engkau yang berhak menghakimi. Bukankah itu yang kita ucapkan setiap sholat? Dan kita tidak pernah memahami makna balik yang tersembunyi balik itu. Kita hanya menjalankan sholat, membaca kalimat itu seperti robot. Dan berulang-ulang kita membaca kalimat itu. Bahkan kita membaca Ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalanmu yang lurus. Itu kan sebuah permintaan. Ketika kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti kita sadar bahwa kita sedang berada di jalan yang tidak lurus. Sadar enggak? Kalau kita jalan-jalan cari alamat, kan kita minta ditunjukkan sama orang alamat Bapak ini di mana, tepat saat kita sedang berada di posisi yang tidak menemukan alamat. Betul enggak? Sebut saja kita sedang tersesat. Karena kita sadar sedang tersesat, minta ditunjukkan, tolong dong alamat Bapak ini di mana, RT berapa, RW berapa, kan begitu. Dan kalau kita tidak jalan-jalan, tidak pergi kemana-mana, kan tidak mungkin kita minta ditunjukkan rumah siapa di mana. Betul apa tidak? Dan hari ini saya akan berbicara bahwa kebenaran itu selalu ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam kerumitan. Yuk sekali lagi, ikan tadi mengambil kehidupan dari mana? Dari tempat hidupnya, air. Burung mengambil kehidupan dari mana? Dari tempat hidupnya, angkasa. Jawab dengan jujur. Manusia hidup di sini bukan? Di ruang kosong bukan? Ini tempat kita hidup. Sadar enggak? Kalau sekarang kita sedang mengambil kehidupan dari sini. Betul? Dan kita suatu saat akan mengembalikan kehidupan ke sini. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ke sini. Kita masih mencari tempat abadi, katanya nanti, ya Allah. Bukankah ini adalah keabadian? Manusia datang dan pergi, tapi ini ada terus dari dulu. Bumi suatu saat juga akan hilang. Oh, bumi juga pendatang baru. Dan menurut para ilmuwan, umur bumi itu sekarang sudah 13,6 miliar tahun. Dan sudah banyak orang yang hidup di sini. Sudah banyak. 13,6 miliar tahun umur bumi, sudah berapa generasi orang yang hidup di sini. Sedangkan umur agama paling tua juga 3.000 tahun. Agama yang kita anut kan baru diperingati kemarin 1444 tahun. Sedangkan bumi ini sudah berumur 13,6 miliar tahun. Apa kita berani menyatakan leluhur kita dulu celaka semua? Gara-gara berbeda dengan yang disebut dengan agama oleh kita hari ini? Apa leluhur kita sebodoh itu? Lo tidak mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada kita? Betul apa tidak? Ini saya berbicara sains, saya berbicara data, saya berbicara fakta. Bukan berbicara ngawur. Dan silakan ya, cek omongan saya. Para ilmuwan fisika sudah bisa menemukan. Kenapa? Sekarang sudah banyak tekniknya
Umur batu saja sekarang bisa diukur kok. Ini batu umurnya berapa tahun? Bisa. Tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi. Ada yang disebut dengan ya ilmu radioaktif. Kalau kuliah fisika inti kita akan belajar yang disebut dengan peluruhan radioaktif. Kita bisa mengukur umur batu berapa tahun. Coba. Ulangi lagi. Jadi kita hidup di mana? Di sini. Jelas? Sederhana? Oke. Sekarang kita sadari, kita mengambil kehidupan dari mana? Dari sini. Dan kita akan mengembalikan pinjaman kehidupan kemana? Ke sini. Jadi apa sebetulnya ini? Ya tempat hidup, tapi bisa dijelaskan? Ya nggak bisa. Dan kemanapun kita pergi, kita akan ketemu ini, Benda-benda langit datang dan pergi. Semua yang bersifat materi datang dan pergi. Hari ini di depan rumah kita ada pohon pisang, besok sudah tidak ada lagi. Semua yang bersifat materi datang dan pergi. Tetapi ruang tempat tumbuhnya pohon pisang kita ikut pergi? Sadar enggak? Kita belajar keabadian jauh sekali ke sana pakai ilmu katanya. Sampai tidak sadar yang sekarang, di sini saat ini sekarang. Sampai orang tua kita tuh menyebut ini tuh namanya Sang Hyang Taya. Taya teu aya. Eueuh tapi aya, aya tapi eueuh. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Itu saja tidak disadari. Sederhana enggak? Sederhana? Yuk. Allah mengatakan di Quran, aku meliputi semua manusia. Aku meliputi seluruh makhluk hidup. Cukup informatif kalimat itu bagi kita? Apa maknanya? Coba. Samudra meliputi ikan-ikan yang di samudra. Berarti ikan ini diliputi oleh siapa? Yang meliputi. Nah yang diliputi itu pasti sosok. Ikan itu ada sosoknya. Tapi yang meliputi kan gak ada sosoknya. Karena kalau dia sosok tidak mungkin bisa meliputi. Makanya air ngikuti saja bentuk tempat di mana dia tinggal. Betul? Nah ini manusia diliputi. Allah mengatakan aku meliputi segala manusia. Ayo sederhanakan. Jangan pusing-pusing. Kita diliputi apa sekarang? Diliputi apa? Kan diliputi ini. Terlalu mewah gitu penjelasan saya. Karena kita berpikir ruwet terus dari dulu. Lalu memposisikan Tuhan sebagai sosok yang tinggal di jauh di sana-sana. Pakai baju itu, pakai baju ini kayak raja gitu. Lalu disuruh-suruh oleh kita supaya ngikutin keinginan kita. Ada yang harus diperbaiki di otak kita. Makanya orang-orang bijak mengatakan pikiran itu bukan ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah itu otaknya. Tapi kalau pikiran, ciptaan lingkungan, ciptaan masyarakat. Kita berpikir hari ini tergantung apa yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, tergantung paradigma apa yang pernah dijejalkan kepada kita. Hari ini kita mengatakan, kalau kita baik sama Allah, Allah akan baik sama saya. Dan kalau saya tidak baik sama Allah, Allah akan mengazab saya, menghukum saya. Itu paradigma. Itu bukan Allah yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang menyiksa hamba yang
dicintainya. Betul apa tidak? Tetapi paradigma itu masih ada di otak kita. Sampai-sampai kita lebih suka memposisikan Allah sebagai mitra dagang kita daripada memposisikan Allah sebagai kekasih. Wah, saya sedang banyak masalah nih. Kayaknya saya harus tahajud. Sudah. Malam-malam bangun. Begitu bangun, kata malaikat, tumben. Lah biasanya juga nggak bangun, tiba-tiba bangun. Kan malaikat bilang tumben. Tetangga kita nggak pernah datang ke rumah kita, tiba-tiba datang, pasti bilang tumben. Dalam batin pasti bilang ada apa ya? Pasti pinjam uang. Karena tumben itu berikutnya adalah muatan. Coba ya, tidak pernah menyapa kita, tidak pernah baik sama kita, apalagi memeluk kita, tiba-tiba ketemu memeluk kita, pasti bilang tumben. Kata malaikat, pasti tahajudnya 2 rakaat saja. Mintanya suabrek. Karena kita terlalu biasa menjadikan Tuhan itu sebagai mitra dagang kita, bukan menjadikan Tuhan sebagai kekasih. Kalau orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih, namanya kekasih itu melakukan kebaikan bukan karena kebaikan kita. Dan kita pun melakukan kebaikan kepada Tuhan, tidak pengen apa-apa. Melakukan kebaikan, ya melakukan kebaikan saja. Begitu enggak ibadah kita? Tidak. Karena kita lebih suka memposisikan Tuhan sebagai mitra dagang kita daripada memposisikan Tuhan sebagai kekasih. Ya, hidupnya ya seperti itu saja. Dari waktu ke waktu kesadarannya juga begitu-begitu saja. Itu paradigma. Karena dia menempatkan Tuhan di pikiran dia seperti itu. Kenapa pikiran seperti itu? Karena dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Setelah itu dia mengizinkan agar dia menjadi seperti lingkungannya, tidak menjadi dirinya sendiri. Dan kalau semua ditanya, pasti tidak ada argumen. Kenapa Anda takbiratul ihramnya seperti itu? Pasti jawabannya, kan orang lain juga begitu. Dan kenapa ketika Anda sholat mengacungkan telunjuk, bukan jempol? Karena orang lain juga mengajukan telunjuk. Itu saja jawabannya. Tidak ada argumen yang masuk akal. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat itu ada simbol, ada tata cara untuk mi'raj. Mi'raj itu bahasa sastra, bahasa Qur'annya adalah liko. Walaupun di Quran ada Quran surat Al-Ma'arij, itu juga cerita tentang perjalanan menuju Tuhan. Tapi Quran lebih banyak menyebut kata liko. Itu perjumpaan. Jadi gerakan sholat itu dari takbir sampai salam, isinya itu syarat sekali dengan simbol-simbol. Kita nggak ngerti maknanya apa. Kita hanya melakukan itu sebagaimana orang lain melakukannya. Begitu bukan? Oke. Ketika saya mengajak umat ini berpikir sederhana, malah saya disalahkan. Contoh, Quran bilang mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu kata Quran. Fazkurullah kazikrikum abaakum. Itu ayatnya. Saya bacakan Arabnya, takut kalian gak percaya. Kalau gitu saya bacakan lagi, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Nah, takut gak percaya, nanti disangka ngarang saya. Jadi mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu Quran.
Bahkan diawali dengan faiza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum au asyadda dzikra. Begitu lengkapnya. Dibacakan lengkapnya, takut nggak percaya. Sekarang saya tanya, sekarang ingat gak sama Bapak? Ingat gak sama Bapak? Bapak, ayahmu, abi, abah. Ingat sekarang? Ingat? Ingat? Ada suaranya? Gak ada. Dan yang bisa ingat sama bapakmu hanya orang-orang yang kenal bapakmu. Ini omongan saya masuk akal nggak? Kan yang bisa mengingat bapakmu satu kamu anaknya, yang kedua tetanggamu yang pernah jumpa dengan bapakmu, yang ketiga siapapun orang yang pernah jumpa dengan bapakmu. Lah saya belum pernah jumpa sama bapakmu, disuruh mengingat. Walaupun saya tahu namanya, misalnya namanya Amir. Lah kan saya juga tidak bisa mengingat bapakmu walaupun sudah ada namanya. Lu saya ambil tasbih gitu, langsung Amir. Begitu. Saya ingin membawa kalian kepada kesederhanaan kebenaran. Karena kita sudah terlalu ruwet selama ini berpikir. Ulangi lagi. Ingat sama Bapak sekarang? Ingat. Kenapa ingat? Satu, sering jumpa. Dua, kita jadi kenal. Kalau gitu saya tanya lagi, ini kesederhanaan. Jumpa dulu, kenal dulu. Yang benar, jumpa dulu, kenal dulu. Ya jumpa dulu. Kalau sering jumpa, baru kenal. Kenal itu akibat sering jumpa. Bahkan kalau sering jumpanya bukan hanya kenal, cinta. Makanya ya dalilnya orang Jawa Tengah, Jawa Timur, witing tresno jalaran soko kulino. Pada pintar.